Oke, jadi di konten Instagram gue yang mana gue bikin notification secara real time. Banyak yang tanya itu pakai apa bang, ya kan? Jadi gue pakai platform pusher.com yang mana menurut gue ini integrasinya enak banget ya, lumayan lumayan gampang. Dan kali ini gue akan pakai platform Pusher ini buat bikin simple aja aplikasi chat simple. Anyways, gue udah bikin template-nya di GitHub gue ya, udah gue sediain. Yang mana kalian tinggal cloning aja pakai Git. Buat kalian yang belum download Git bisa download ya, mungkin ya, Git download. Ataupun buat kalian yang nggak pengen download Git, kalian bisa download zip aja ya. Jadi kali ini gue ingin cloning, gue mau taruh di folder konten ya, git clone, itu URL-nya. Jadi gue nyalin dari ini. Oke, udah muncul ya harusnya. Sip. Sekarang kita masuk ke direktorinya, lalu kita buka di VS Code. Dan buat teman-teman yang belum punya akun Pusher bisa buat dulu karena gue udah buat, jadi gue nggak perlu buat lagi ya. Oke, udah beres. Sekarang kita buka lagi command line kita, cmd kita. Sekarang kita install dependensinya yang kita butuhkan, npm i gitu aja alias install. Oke, selagi menunggu install kita ke dashboard Pushernya. Lalu di channel ini kita klik manage, kita buat channel baru ya kan. Kita create app, kita namain tester ya. Ini terserah namanya, kita biarkan default seperti ini. Lalu kita create apps, ini nggak perlu diisi, itu terserah. Oke, udah beres, kita langsung aja ke app keys. Nah, di sini ada app key, secret, dan cluster dari Pusher kalian ya. Sekarang kita ke index.html. Kita turun ke bawah nih. Oke, di bagian XX ini kita isi dengan key alias key ini ya. Sekarang kita salin aja keynya. Nih, kita salin. Lalu kita ke VS Code, kita tempel. Clusternya biarkan karena clusternya udah sama, kita nggak perlu ganti. Kita save, lalu kita go live ya. Karena gua download extension yang namanya Five Server ya, bukan live server tapi Five Server. Kalian install aja, jadi gue bisa go live di sini. Kita klik di pojok kanan bawah. Oke, akan otomatis terbuka ya. Kita suruh ngisi nama nih, misalnya namanya Keja. Dan nama Keja di sini. Belum sampai sini, ini belum selesai. Kita ke VS Code lagi, lalu kita masuk ke server nih, ya kan. Nah, untuk ngisi ini kita perlu isi juga. Kita langsung aja ke dashboardnya Pusher, lalu ke getting started ya. Oke, lalu di paling bawah ya ada yang namanya publish event from the server. Kita ganti ke Node.js. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy, kita tempel sini. Nah, oke, udah beres ya teman-teman. Jangan lupa di server JS ini harus kita running ya teman-teman ya. Ini berjalan di server di port 4000. Oke, kali ini kita akan menggunakan nodemon ya, nodemon server. Buat teman-teman yang belum install nodemon, bisa install dengan cara npm i strip g alias global nodemon ya. Oke, ini udah jalan di port 4000. Ini kita nggak usah pusing-pusing. Yang penting kita fokus di HTML-nya aja. Kita langsung aja sebenarnya kita mainin di sini ya. Nah, ini kita anggap sebagai user. Ketika kita refresh, kita dimintai nama Keja misal kayak gitu ya.
Lalu ini kita duplikat nih. Misalnya ini Joko. Ini ada Keja dan Joko. Nah, di Keja ini kita ngirim sesuatu, misalnya ping. Maka akan muncul di sini dengan nama Keja. Ini fotonya masih statis, masih fotonya belum dinamis ya. Kita masuk ke punya Joko. Nah, akan muncul juga lah ya. Keja akan muncul juga di sini nih. Lalu Joko kirim pesan juga, halo gitu. Ini Joko nih ya, halo gitu ya. Di punyanya Keja juga bakal muncul nih, halo dari Joko. Ini udah real time jadinya ya. Dan alur kodenya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi ya, ketika tombol kirim diklik, maka akan ngepost API ke port 4000/send ini. Apa yang kita kirim? Yang kita kirim adalah nama dan pesan. Nama itu kita dapat dari yang pertama kali pas kita refresh browsernya, refresh webnya, kita dimintai nama kita. Nah, nama kita itu nanti ketampung di variabel user ini nih, di prompt ini, dan kita kirim ke API-nya ya. Lalu pesan ini kita dapat dari input ini paling bawah ini, pesan ini yang kita input, kita kirim sebagai pesan ya, gitu. Udah dikirim ke API, kita lihat di sisi servernya. Masuknya ke sini dong ya kan. Lalu ketika API menerima request itu, maka dari pusher akan men-trigger ke channel real time chat app ya. Di bagian index HTML juga channelnya harus sama persis ya. Real time chat app ya. Jadi satu channel tuh, kalau nggak satu channel nggak mungkin bisa saling komunikasi. Dan di bagian event ini sebenarnya event, kalau kita hover di sini ada channel, event, dan data. Nah terus di event ini kita kasih message strip nama si usernya ya. Jadi eventnya tuh dinamis, dan ini datanya yaitu rect body, yaitu isinya nama dan pesan ya kan. Kita kirim lagi ke sini. Ini nggak perlu, ini nggak kita tangkap sebenarnya, yang kita tangkap tuh ini. Oke, lalu si klien yaitu HTML-nya ini akan menangkap event apa aja yang sedang jalan, yaitu dengan cara channel bind global. Nah, di dalam bind global ini dia ngirim callback yaitu berupa event. Jadi event apa aja sih yang lagi di-trigger gitu kan. Misalnya message.joko apa Jaka, apa Ranti, Yanto, Yono gitu ya. Dia akan masuk sini nih. Nah, terus kita ini sedikit validasi ya, kalau dia nggak berawalan message, kita return kosong aja gitu kan. Nah, terus ini bandnya itu single ya. Jadi kita dapetin dari si global event up yang sedang berjalan. Kalau dia berawalan message, maka kita turun ke sini. Kita bind message misalnya tadi Joko gitu kan. Dapat dong datanya, karena dinamis tuh nama eventnya kan. Nah, ketika dapat datanya, kita dapetin juga callbacknya nih. Callbacknya kita buat nge-push variable message ini, kita push HTML nih, alias ya ini tadi. Seperti ini bentuknya. Fotonya nih ya, gue bilang ini statis, karena ini datanya nggak bakal berubah, karena tetap kayak gini. Lalu di bagian data nama ini menampilkan Keja dan Joko ini, dan data pesan ping dan halo ini. Ya, data pesan dan data nama. Ini dapatnya dari ya callbacknya ini, dari callbacknya si bind event ini. Yang mana callback itu kita dapat ketika kita ngirim datanya nih. Lalu ketika udah di push, maka kita kosongkan pesannya ya. Seperti ini misalnya ya. Kita nulis apalah ya kan, KL, enter, maka pesannya akan kosong ya kan. Terus ketika udah di push, langsung aja nih kita inner HTML ke kontainernya dengan isi yang ada di variabel pesan. Lalu kita hapus arraynya, kita gabungin semua yang ada di dalam. Jadilah pesannya berurutan kayak gini nih. Nah, kenapa ketika gue enter itu bisa langsung kirim tanpa gua ngeklik tombol kirim? Nah, di sini nih. Jadi si body ini ngedengerin event
ketika tombol apapun dipencet gitu ya. Lalu tombol apa sih yang dipencet? Nah, ketika tombol yang dipencet itu enter, maka kirim ini akan diklik. Alias kalau manualnya kita ngeklik tombol kirim ini ya. Itu teman-teman ya. Walaupun ya di tempatnya Joko kirim pesan, tempat Keja juga akan masuk. Tuh, sama datanya. Sip ya, udah kelar ini tugas kita sekarang. Buat temen-temen yang mau coba ya, ini ada di repo gua, udah tersedia, terbuka banget di GitHub Zadev OFC alias akun gua ya. Namanya itu Pusher Real Time Chat. Nah, kalian bisa coba-coba ulik-ulik kodenya, perluas lagi ya kan. Sebenarnya ini bisa banget buat bahan ajar kalian ya, mengetahui alur-alur real time session gitu ya, anjay. Nah ya kurang lebih kayak gitu aja ya. Mungkin next time gue akan deploy Vercel pastinya. Gue udah ada kontennya juga di Instagram, tutorial deploy web ke Vercel, supaya teman-teman bisa cobain juga tanpa harus ngebuatnya dari awal, tanpa harus jalanin server gitu ya teman-teman ya. Oke, see you.